Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Alvinia dengan NIM 1811310019. Saya dari semester 7 kelas A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi dari beberapa penyampaian materi pada manajemen penerbitan pers. Oke, langsung saja yang pertama, apakah yang disebut dengan media massa? Oke, jawabannya media merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti tengah atau perantara. Sedangkan kata massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari media massa yakni perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam berhubungan satu sama lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa bedanya pers konvensional dengan pers online? Baiklah, jawabannya perbedaan pers konvensional dengan pers online ialah pers konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit di tiap hari secara terus-menerus dengan tulisan yang mengandung 5W+1H, serta media cetak yang memiliki audiensnya yang terbatas. Nah, berita ini disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, picture, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan pers online adalah ruang pemberitaan yang memadukan antar teknologi komunikasi atau internet dengan jurnalisme konvensional yang disebut jurnalisme online. Nah, untuk menanggapi perkembangan jurnalisme online ini, banyak surat kabar yang membuat versi media online seperti kompas.com, Tribun News, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga yang terakhir, apa makna manajemen dan jelaskan secara umum berapa unsur manajemen berikut. Yang pertama ada planning, organizing, actualing, controlling, dan evaluating. Baik, jawabannya ialah manajemen dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dengan menginterpretasikan, menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dilandasi dengan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sedangkan manajemen media massa memiliki makna sebagai ilmu yang mempelajari mengenai pengelolaan media yang dilandasi dengan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan standar yang ada. Kemudian untuk unsur-unsur manajemen ada yang pertama ada planning. Nah, planning atau perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan rencana apa saja yang harus disusun ke depannya untuk setiap jenjang waktu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu perusahaan media massa tertentu. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing atau pengorganisasian ialah suatu kegiatan dalam membuat struktur organisasi beserta dengan tugasnya masing-masing, sehingga nantinya antar individu maupun kelompok yang bertugas pada bidangnya masing-masing dapat saling mempengaruhi, juga bisa saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga, actualing. Actualing adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk saling mempengaruhi semua anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tertentu agar berusaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan. Nah, kemudian yang keempat ada controlling. Controlling ialah suatu kegiatan pengawasan pada sebuah perusahaan, termasuk juga dengan perusahaan media massa. Nah, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima ada evaluating. Nah, evaluating adalah suatu evaluasi terhadap perusahaan kegiatan pada media massa itu. Bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara perusahaannya bekerja sama dengan anggota yang lain, terus bagaimana cara sistem-sistem yang ada pada perusahaan media massa tersebut. Baik, itulah penyampaian materi presentasi saya pada manajemen penerbitan pers tadi.
Semoga kedepannya bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.